Jeritan Ismail. Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membahas tentang jeritan seorang yang bernama Ismail. Nah, sebelumnya kita perlu tahu bahwa nama Ismail itu adalah nama yang spesial. Karena kita tahu bahwa ada orang-orang yang diberikan nama oleh Tuhan Allah langsung, yaitu Yesus, Yohanes Pembaptis, Israel, Isa, dan juga Ismail ini. Nah, Ismail, nama yang diberikan oleh Allah melalui malaikatnya di dalam Kejadian 16 ayat 11 dikatakan, lalu malaikat Tuhan berkata kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Nah, Ismail itu artinya adalah Allah mendengar. Jadi, Ismail itu adalah seorang yang didengar juga oleh Tuhan Allah. Nah, kita perlu tahu apa latar belakang kehidupan Ismail, duka apa juga yang dialami seorang Ismail ini, sehingga dia menjerit di dalam kehidupannya dan juga akhirnya didengar oleh Tuhan Allah langsung. Nah, mari kita akan melihat di dalam Kejadian 21 ayat 9 mulai. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Nah, kita melihat bahwa pada waktu sebelumnya si Sarah ini punya anak. Sarah inilah yang mengusulkan untuk Hagar diperistri oleh Abraham dan akhirnya melahirkan Ismail. Tetapi setelah akhirnya Sarah mempunyai anak Ishak, si Ismail ini diusir oleh Abraham. Nah, kita perlu tahu pada waktu Ismail bersama Hagar diusir dari rumah Abraham ayahnya, ternyata mereka itu cuma berbekal air dan sedikit roti. Di dalam Kejadian 21 ayat 14 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekikbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Jadi pada waktu Hagar dan Ismail ini diusir, dikatakan di situ tidak diberikan yang namanya harta benda. Cuma diberikan yang namanya roti serta sekibet air. Padahal Hagar belum tahu mau kemana, jauh atau tidaknya perjalanannya, pastinya itu tidak bisa ditebak. Dan kalau dia cuma mendapatkan sedikit roti dan sekibat air, itu sangat-sangat membuat kebingungan pastinya kehidupan untuk Hagar melanjutkan perjalanannya. Dan apa yang terjadi di dalam perjalanan Hagar dan Ismail ini? Dan ternyata Ismail sempat dibuang ke semak dan dibiarkan untuk mati awalnya. Nah, itu ada di ayat 15 dikatakan ketika air yang dikekbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya tidak tahan, aku melihat anak itu mati. Sedangkan ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Nah, jadi pada waktu air dikekbat itu habis dan pastinya roti juga habis. Dan anak itu jadi sekarat, Ismail sekarat. Ismail itu dibuang di bawah semak-semak. Dan Hagar itu menjauh daripadanya, sepemanah jauhnya. Karena Hagar tidak tahan kalau melihat anak itu mati di depan matanya, Bapak Ibu Saudara. Itulah sengsara yang dialami oleh seorang yang bernama Ismail pada waktu itu. Dan
Tapi hebatnya di ayat 17, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Jadi Ismail berseru, Ismail menjerit atas penderitaannya, dan akhirnya Tuhan mendengarnya. Dan pada waktu Tuhan mendengar dan mengutus malaikatnya, apa yang terjadi di ayat 9, lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kiblatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Jadi akhirnya Tuhan Allah menyelamatkan yang namanya Ismail ini, mendengar cerita dari penderitaan Ismail ini, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan cuma itu, tapi Tuhan menjadikan keturunan kaum Ismail itu menjadi bangsa yang besar. Kita melihat di gambar ini adalah bangsa-bangsa keturunan Ismail. Di Timur Tengah itu ada bangsa-bangsa keturunan kaum Ismail yang dinubuatkan Tuhan akan menjadi bangsa yang besar, si keturunan Ismail ini, Bapak Ibu Saudara. Dan selain bangsa yang besar, ternyata kalau kita tahu Ismail melahirkan Kedar, kemudian melahirkan anak cucunya, dan di salah satu anak cucu Ismail itu lahir seorang tokoh yang dikagumi oleh banyak orang yang berinisial M, yang kita tahu semua yang membawa sebuah agama, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi kita mau melihat dulu di dalam Kejadian 25 ayat 5 sampai 11. Waktu itu Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, lalu dia meninggal. Dan anak-anaknya Ishak dan juga Ismail itu menguburkan dalam gua Makpela. Nah, perlu kita ketahui setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu. Jadi, yang namanya Ishak itu mewarisi segala warisan dari yang namanya Abraham. Tetapi Ismail tidak mendapatkan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Nah, Ismail itu turun statusnya dari yang menjadi anak, kemudian akhirnya jadi budak, Bapak Ibu Saudara. Dia awalnya menjadi anak tunggal dari Abraham, akhirnya waktu Ishak itu lahir, dia kembali menjadi budak. Dan gambaran bapak Ismail itu hancur. Kenapa? Karena Ismail mengalami konflik identitas. Ismail yang dulu dihormati jadi terhina karena dia harus diusir, dia dibuang. Hak warisan Ismail seakan-akan diambil oleh yang namanya Ishak. Dan kita tahu Ishak itu mendapat semuanya karena memang dia anak perjanjian, dan Ismail tidak mendapat apa-apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Ismail, apa perasaan Anda, Bapak Ibu Saudara? Kalau itu terjadi pada Anda, apakah perasaan Anda? Pasti Anda merasa bahwa hak Anda itu hilang, bahwa mungkin yang awalnya menjadi bagian Anda merasa itu menjadi bagian Anda, itu hilang. Anda harus bahkan terusir dari yang namanya awalnya itu keluarga Anda, Bapak Ibu Saudara. Nah, dari sinilah kita tahu ternyata Ismail berteriak oleh karena keadaannya, oleh karena apa yang dia alami, sengsaranya, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita melihat di sini, kita tahu Tuhan itu mendengar tangisan Ismail. Dan sebetulnya masa kini ada miliaran kaum Ismail yang terhilang. Karena sebetulnya mereka merasa tidak punya bapak. Mereka terbuang, mereka tertolak, mereka terhina, mereka terluka. Dan mereka mencari gambaran Allahnya itu, atau mencari jalan yang lurusnya itu dengan usaha mereka. Karena mereka merasa mereka tidak punya bapak. Mereka terbuang, mereka terusir, Bapak Ibu Saudara. Miliaran orang kaum Ismail saat ini terhilang oleh karena yang namanya kehidupan spiritnya itu merasa sebagai budak yang dibuang.
Nah, Bapak Ibu Saudara, keturunan Ismail yang menjadi tokoh terkenal pun itu kehilangan figur ayah dan tidak mengenal kasih bapa. Keturunan Ismail yang berinisial M ternyata itu juga menjadi yatim piatu. Ayahnya wafat sebelum tokoh M ini lahir dan ibunya meninggal saat si M ini berumur 6 tahun. Jadi bukan cuma Ismail yang kehilangan figur ayah, tapi juga keturunannya, bahkan yang menjadi nabi itu juga kehilangan figur ayah, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita tahu bahwa orang yang punya identitas tanpa bapa, ketika seorang tidak memiliki figur bapa, baik secara literal maupun rohani, maka ia akan cenderung melihat Tuhan sebagai sosok yang jauh, penuh kuasa, tetapi tidak personal. Dan orang yang seperti ini yang kehilangan figur Bapa, ia akan hidup dalam ketakutan dan upaya keras untuk layak, bukan dalam kepastian kasih. Dan pastinya orang yang seperti ini yang menolak ide bahwa Tuhan itu bisa begitu dekat hingga bisa menyebut manusia itu sebagai anaknya. Orang-orang yang kehilangan identitas Bapa itu akan menolak hal-hal ide Tuhan itu dekat daripadanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, spirit fatherless di dalam keturunan Ismail itu menghasilkan sebuah agama. Agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Pemikiran dari keturunan Ismail ini adalah manusia harus berusaha untuk menyenangkan hati Allahnya dan untuk memperoleh respek, rasa dihargai oleh Tuhan Allah. Maka manusia harus menjadi sebagai budak yang memberi penundukan dan pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah. Dan dengan demikian mereka akan menjadi layak di hadapan Allah. Dan itu bukan berdasarkan kasih karunia, tapi melalui perbuatan-perbuatan yang saleh. Jadi merasa untuk berusaha untuk menjadi layak. Jadi spirit fatherless keturunan Ismail ini menghasilkan sebuah agama yang harus berusaha dengan kekuatannya menjadi saleh supaya layak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita tahu kebenarannya di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kita tidak akan sampai kapanpun bisa melayakkan diri kita. Karena kita manusia yang terbatas, cuma Tuhan yang bisa melayakkan kita. Cuma kasih karunia Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan oleh karena hasil usaha kita manusia. Manusia sampai kapanpun tidak akan bisa melayakkan dirinya dengan usaha-usaha manusia itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita melihat dari pengalaman hidup yang pahit itu menjadi sebuah doktrin. Doktrinnya adalah mereka figur yang kehilangan figur Bapa ini adalah mereka akan menjadikan Allah sebagai Tuhan dan manusia itu sebagai budak. Dan agama keturunan Kedar ini secara teologis menolak Allah itu sebagai Bapa. Relasi utama manusia adalah hamba dan Allah itu sebagai Tuhan atau penguasa. Jadi oleh karena pengalaman hidup kehilangan figur Allah ini, mereka akan punya yang namanya doktrin bahwa manusia itu hamba dan Tuhan itu adalah Tuhan atau penguasa. Dan tidak ada konsep anak Allah di dalam doktrin mereka. Karena baik itu secara harafiah maupun secara rohani, menyebut diri sebagai anak Allah akan dianggap sebagai kufur atau sesat, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini mencerminkan semacam roh perbudakan. Bukan karena niat buruk, tapi karena akar pengalaman spiritual yang berbeda. Mereka tidak mengalami atau mengimani kasih Bapa seperti yang dinyatakan di dalam Injil. Bukankah Injil mengatakan bahwa kita itu manusia itu adalah anak Allah itu sendiri. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan bisa melihat perbedaan pandangan agama
Kedar dari keturunan Ismail ini dengan kekristenan. Agama Kedar itu mengatakan Allah adalah Tuhan, tapi kekristenan mengatakan Allah adalah Bapa. Agama Kedar mengatakan manusia adalah hamba, tapi kekristenan kita manusia adalah anak Allah karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Agama Kedar itu mengatakan bahwa hidup manusia itu harus disertai dengan takut dan tunduk, tetapi kekristenan kehidupannya akan disertai dengan kasih dan kepercayaan. Dan agama Kedar itu menjadikan agamanya atau umatnya itu statusnya adalah budak yang taat. Tetapi kekristenan, status dari umat atau jemaatnya adalah identitasnya adalah anak yang dikasihi. Bapak Ibu Saudara, itulah perbedaan pandangan dari agama Kedar dan Kristen. Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat roti dan air yang diberikan Abraham itu adalah bayangan Kristus. Tindakan Abraham memberi roti dan air adalah bayangan nubuatan bahwa keturunan Ismail tidak akan bertahan hanya dengan pemberian manusiawi. Mereka akan memerlukan sebetulnya roti hidup dan air hidup. Dan kita tahu roti hidup dan air hidup itu adalah Kristus sendiri. Nah, mereka yang akan berkelana di padang gurun rohani, itu mereka akan menemukan sebetulnya sumber sejati dari kehidupan yang harus mereka temukan di dalam perjalanan gurun rohani mereka, Bapak Ibu Saudara. Dalam padang gurun, Ismail hampir mati karena kehausan yang tadi kita lihat. Tapi sampai Allah membuka mata Hagar dan memeliharakan sumur air, dan akhirnya si Ismail itu diselamatkan. Nah, ini adalah sebuah gambaran anugerah ilahi. Keturunan Ismail membutuhkan air yang hidup itu, yaitu Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara. Nah, Injil mengungkapkan bahwa melalui Yesus kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Dan dikatakan bahwa kamu tidak menerima roh perbudakan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita bisa berseru Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Jadi sebetulnya Tuhan Allah tidak ingin kita itu menerima roh perbudakan. Kita bukan budak, bukan hamba. Karena budak hamba tidak tahu kehendak daripada Tuhannya. Tetapi kita itu adalah anak, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, inilah panggilan bagi keturunan Ismail. Bukan hanya tunduk sebagai hamba, tetapi mari kita mau terima identitas yang baru, yaitu sebagai anak Tuhan. Injil bukan sekedar berita bagi keturunan Ishak, tetapi juga bagi mereka yang hidup di padang gurun spiritual, yaitu keturunan Ismail. Hari ini roti hidup dan air hidup tersedia buat Anda keturunan-keturunan Ismail yang mau mencari jalan lurus itu. Bukan lagi hanya untuk bertahan air kehidupan yang Tuhan tawarkan, tapi untuk hidup dalam kasih dan pengangkatan sebagai anak Allah. Yesus adalah jawaban atas jeritan kaum Ismail. Saat ini engkau yang mungkin tahu bahwa Ismail itu menjerit, mari kita berdoa supaya keturunan-keturunan Ismail ini mengenal Allah sebagai Bapanya, mengenal Allah itu bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai Bapa, dan menjadikan dirinya bukan sebagai hamba, tapi sebagai anak. Karena Tuhan mengasihi bukan cuma keturunan Ishak, tapi juga Tuhan mengasihi kaum Ismail. Tuhan mengasihi engkau kaum Ismail. Mari kita mau jadi anak Allah. Kita mau jadi anak Bapa. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan menyertai setiap kami. Biar kami punya hati untuk membawa saudara kami keturunan Ismail untuk mengenal Bapa itu lebih lagi. Dan kami percaya biar keturunan Ismail ini ya Tuhan, untuk mereka tahu bahwa Tuhan Allah itu sungguh sayang sama mereka. Dan supaya mereka tahu mereka bukan hamba, tapi mereka adalah anak. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Amin.